Halo semuanya, nama saya Yanis Yaakob Kopnani. Saya dari kelompok 3, kelas 4B, Prodi S1 Keperawatan, IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, tanda dan gejala, pengobatan pencegahan dari penyakit otitis media eksterna atau yang sering kita kenal di kalangan masyarakat dengan sebutan conge. Oke, selanjutnya otitis media atau conge ini dia terjadinya pada telinga, yaitu infeksi pada telinga. Nah, selanjutnya sebelum kita mengenal lebih tentang apa itu penyakit otitis media, mari kita sama-sama ketahui apa itu telinga. Telinga itu merupakan salah satu indera penting bagi manusia. Kesehatannya pun harus dijaga selalu agar dapat berfungsi secara maksimal. Namun ternyata masih banyak orang yang menganggap remeh tentang hal ini. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu otitis media. Baik, selanjutnya sebelum kita mengenal apa itu otitis media eksterna, kita akan mengenal dulu apa itu otitis media. Penyakit otitis media ini adalah suatu penyakit atau infeksi yang menyerang pada bagian telinga tengah, lebih tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi telinga tengah ini seringkali timbul akibat batuk, pilek, flu, atau alergi sebelumnya. Semua orang bisa mengalami otitis media, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Berdasarkan penelitian, kebanyakan kasus otitis media menyerang anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi telinga pada bayi yang paling sering terjadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan utama kita, itu apa itu otitis media eksterna. Baik, selanjutnya otitis eksterna adalah peradangan liang telinga bagian luar yang dapat disebabkan oleh bakteri, alergi, atau virus. Terdapat dua jenis otitis eksterna akut, yaitu yang pertama otitis eksterna circumscripta. Otitis eksterna circumscripta atau furunkel adalah peradangan liang telinga yang terjadi pada sepertiga liang telinga bagian luar. Kuman penyebabnya adalah Staphylococcus aureus atau Staphylococcus albus. Yang kedua, otitis eksterna diffus. Jika infeksi mengenai 2/3 liang telinga bagian dalam, maka disebut dengan otitis eksterna diffus. Akan tampak kulit liang telinga kemerahan dan membengkak yang tidak jelas batasannya. Kuman penyebab pada otitis eksterna diffus biasanya adalah bakteri golongan Pseudomonas. Baik, kita akan mengenal apa saja penyebab otitis media eksterna. Terdapat banyak penyebab otitis eksterna. Salah satunya adalah bakteri seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, dan Escherichia coli. Selain itu, otitis eksterna dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti alergi, pemakaian obat tetes telinga. Semakin lanjut umur penderita, maka mikroba penyebab gram negatif semakin berkurang. Sebaliknya, semakin muda umur penderita, maka infeksi mikroba gram positif semakin berkurang. Semakin lama infeksi, maka kuman mikroba gram negatif makin bertambah, sedangkan infeksi gram positif semakin berkurang. Baik, kita akan mengenal apa saja gejala otitis media eksterna ini. Terdapat beberapa gejala pada otitis eksterna. Rasa sakit pada telinga adalah gejala yang paling umum. Nyeri telinga dapat terjadi karena adanya penekanan pada daerah tragus telinga. Penderita juga dapat mengeluhkan adanya perasaan penuh di dalam telinga, perasaan nyeri seperti terbakar hingga rasa sakit yang hebat, serta berdenyut. Derajat rasa sakit lebih berat dibandingkan dengan derajat infeksi karena adanya pembengkakan dermis pada liang telinga. Bengkak ini dapat menekan serabut saraf yang mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Rasa gatal juga merupakan gejala klinis yang sangat sering terjadi dan merupakan pendahulu rasa sakit yang berkaitan dengan otitis eksterna akut. Gatal juga dapat disertai rasa penuh dan rasa tidak enak pada telinga. Edema atau pembengkakan kulit liang telinga dan cairan telinga, baik yang serus, bening, atau purulen kental, bisa menyebabkan tuli konduktif dan gangguan pendengaran. Selain itu, kulit liang telinga atau keratin yang mengalami deuskumasi, pengelupasan, masuknya rambut, serumen, dan obat-obatan yang digunakan dapat menyebabkan sumbatan pada liang telinga. Pada infeksi menahun, dapat dijumpai adanya bau busuk dengan cairan telinga berwarna abu coklat.
Selanjutnya kita akan mengenal apa saja pengobatan yang bisa diberikan kepada pasien dengan otitis media. Pengobatan otitis eksterna dimulai dengan pemberian antibiotik topikal atau obat tetes atau obat salep pada liang telinga. Apabila sudah terbentuk abses dengan kumpulan nanah, maka perlu dilakukan insisi atau pembedahan untuk mengeluarkan nanah dari liang telinga. Jika kotoran tidak dikeluarkan, maka infeksi akan sulit ditangani. Kumpulan kotoran atau debris yang berakumulasi di liang telinga harus dikeluarkan agar terjadi kontak langsung antara obat antibiotik dengan permukaan kulit. Pengobatan simptomatik untuk penghilang rasa sakit juga dapat diberikan. Selanjutnya, apa saja pencegahan yang bisa diberikan kepada pasien otitis media? Edukasi merupakan langkah penting untuk mencegah berulangnya otitis eksterna atau infeksi telinga bagian luar. Penderita dengan riwayat infeksi telinga disarankan untuk menghindari kontaminasi kulit liang telinga. Tetes etil alkohol 70% atau bahan anstringen aluminium asetat dapat menjadi upaya pencegahan dalam cuaca dengan kelembapan yang tinggi. Kulit kering membutuhkan pelembab untuk menghindari timbulnya garukan dan luka pada telinga. Bagi perenang dengan riwayat infeksi berulang, penggunaan pelindung telinga sangat dianjurkan. Selanjutnya, diagnosis otitis media eksterna. Diagnosis otitis eksterna dapat ditentukan dari wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Penderita dapat mengeluhkan adanya rasa penuh pada telinga, gatal, timbul cairan pada telinga, dan telinga berbau busuk. Gejala lain yang dapat dikeluhkan pasien adalah adanya gangguan pendengaran dan tinnitus. Pada kasus yang berat, infeksi dapat menyebar ke jaringan yang berada di sekitar telinga, termasuk kelenjar parotis. Penyebab infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada saraf dan tulang, serta bisa menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti infeksi susunan saraf pusat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nerlin Yustianti Manune NIM 1811B0058, Fitro MIO2 NIM 1811B0064, Shirley Matilda Teuf NIM 1811B0075, Yadri Angelina Baok NIM 1811B0085, Yunarti M Barajanji NIM 1811B0087, Dwi Minaryanti Puling NIM 19B0070, Evodio DC Suarez NIM 19B0071, Melkianus Misa NIM 1911B0072, dan ada saya sendiri, Yanis Yakob Kobnani NIM 1811B0100. Baik, demikian video dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.